Ibu. Mas Ridwan. Mas Ridwan, kamu pulang, Mas. Kamu pulang. Udah 2 hari ini, ibu kamu gak ngomong. Dan sekarang dia kelihatan seneng banget ketemu sama kamu. Ridwan. Ridwan, bangun, Ridwan. Ridwan. Ridwan, bangun, Ridwan. Bapak kenapa, Bu? Pak. Bapak. Bapak. Bapak bangun, Pak. Bapak. Bapak kenapa, Bu? Suma. Suma. Bagaimana aku bisa lupa? Udah, kamu tenang ya. Kasihan bayi yang ada dalam kandungan kamu. Maksud kamu? Aku tahu kamu ketemu dokter Ira kan? Aku juga ada di situ. Jadi aku tahu kalau kamu... Tahu apa? Kalau kamu hamil. Jangan sok tahu ya kamu ya. Arin, tunggu sebentar. Apa-apaan sih? Berani ya kamu sekarang pegang-pegang aku ya? Rin. Jangan mentang-mentang tadi aku lost control, terus tiba-tiba kamu berhak untuk ikut campur urusan aku. Aku cuma mau bicara sebentar. Nggak perlu. Nggak ada yang perlu diomongin. Rin, kamu nggak boleh lemah. Kalau kamu lemah, Saka bisa seenaknya sama kamu. Kamu tahu nggak kenapa aku selama ini terkesan ngejar-ngejar kamu? Aku mau ngelindungin kamu, Rin, dari laki-laki kurang ajar kayak Saka. Sebagai apa? Sebagai teman? Bukan. Terus sebagai apa? Sebagai mantan calon suami aku? Gak pantas. Gak pantas, Galvin. Rin, tolong jangan ungkit masa lalu dong. Kamu juga jangan ungkit-ungkit Saka di depan aku. Kamu gak berhak ngomongin suami aku sendiri. Gimana pun saat kamu lari, dia yang nolongin aku dan keluarga aku dari rasa malu. Kamu pikirnya gitu ya? Saka udah gak pantas jadi suami kamu, Rin. Dia bisa membagi cinta antara kamu dan sahabat kamu sendiri, Selim. Aku lihat sendiri. Kamu jangan kurang ajar ya, Galvin. Kamu sekarang merasa bahwa kamu tahu semuanya tentang perselingkuhannya Saka, terus kamu bisa seenaknya ngomong kayak tadi. Dan kamu merasa bahwa aku orang yang paling bodoh karena aku orang yang paling terakhir untuk tahu gitu. Arin, aku akan cari bukti-bukti perselingkuhan Saka. Kamu lihat aja ya. Kenapa aku jadi cinta sama Ariana? Harus aku balas dendam sama Pak Kusuma.
Tapi kamu malah jadi menantunya. Kamu bilang kamu mau balas dendam. Mana buktinya? Bahkan aku sudah merelakan kamu menikah dengan anaknya. Aku pikir kamu akan benar-benar balas dendam. Aku sakit hati sama kamu, Saka. Tapi aku nggak bisa tinggalin ibu kamu gitu aja. Aku udah anggap ibu sebagai ibu kandung aku sendiri. Mas Ridwan. Mas Ridwan. Mas Ridwan. Ibu, ibu. Bu, ibu kenapa bu? Ibu, Mas Ridwan jangan pergi Mas. Ini Saka bu, ini Saka, anak ibu. Iya, Bu. Ini Saka datang. Saka. Kusuma. Ibu sini, ayo bu. Ibu istirahat ya bu. Ya. Kusuma. Ibu, sebentar ya. Saka, kamu harus menemui Pak Kusuma. Dia baik, orang baik. Dia baik sekali pada keluarga kita. Di kamarnya kok masih kosong ya? Artinya dia belum pulang dong. Papi! 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 Ada apa sih, Mi? Kok panik begini? Papi, mobil Ariana nggak ada di depan. Terus barusan Mami periksa ke kamarnya, dia juga nggak ada. Ini kan udah malam banget, Pi. Ya udah, coba sekarang kamu telepon dulu dia, tanyakan dia ada di mana. Handphonenya nggak aktif, nggak bisa dihubungi. Gimana coba? Makin hari anak ini makin khawatir. Kok belum tidur? Dari mana kamu? Ariana jawab.
Mami tanya sama kamu, kamu dari mana? Hah? Jawab, Mami bilang. Jawab. Jangan begitu. Nih, Pi, Ariana mau istirahat ya. Ariana capek banget. Nggak pengen debat, nggak pengen berantem. Lihat, Pi. Lihat. Sikap Ariana itu anak kita, aduh ampun. Mami tuh jadi jantungan nggak bisa pikir deh. Ya udah. Kalau memang sekarang sikap Ariana itu tidak stabil, harus kitanya yang mengerti, kitanya yang harus sabar, Mami. Ya. Ya udah, sekarang bobo, yuk istirahat. Yuk. Saka! Kamu kemana? Aku harus balik. Aku udah salah sama ibu. Aku udah salah sama almarhum bapak aku. Aku nggak boleh terlalu mencintai Ariana. Harus aku balas dendam sama Kusuma. Syukurlah kamu udah sadar. Karena bagaimanapun pernikahan kamu itu adalah sebuah kesalahan. Tolong bilang sama yang jaga ibu. Jaga ibu baik-baik. Nanti aku bayar dia. Ya. Saka. Kamu jangan lemah, Saka. Kamu harus tegakkan kepala kamu. Kamu harus hancurkan orang-orang yang udah bikin kamu menderita. Bukan urusan kamu. Ini gak mungkin. Iya, gue pasti bayar kok. Bukan masalah bayarnya, Yun. Tapi ini masalahnya. Lo itu sudah tanda tanganin kontrak itu. Dan di kontrak itu tertulis kalau lo harus membalikin uang itu dalam waktu 3 bulan beserta dengan bunga hariannya. Ya kan lo gak nyicil, Yun. Makanya bunganya berdarah terus. Kenapa bisa jadi kayak gini sih? Siapa ya? Sabto. Iya Bu, ini saya, Sabto. Ngagetin aja deh kamu. Kamu ngapain masih di sini? Tadi pas mau pulang, saya baru ingat masih ada barang yang harus saya masukin ke dalam lemari es. Tapi ngomong-ngomong, Ibu sedang ada masalah ya? Kok kelihatan sedih gitu, Bu? Saya melakukan kesalahan. Sebentar lagi saya akan kehilangan kafe ini. Saya udah melakukan hal yang bodoh, Sabto. Ibu yang sabar ya, Bu.
Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Bu. Ini Non susunya. Makasih ya, Di. Non paling suka susu rasa vanila kan? Pelan-pelan ya, Non. Agak panas. Maaf ya, saya sering ngerepotin Bibi. Ya haruslah, Non. Kalau nggak direpotin, Bibi kerjaannya apa, Non? Permisi ya, Non. Iya. Ariana, Mami boleh tanyakan sama kamu? Iya boleh dong, tanya aja. Kamu itu dari mana sih, Nak? Mami khawatir kamu malam-malam baru pulang seperti ini. Nih, Ariana udah gede, kok Ariana diperlakuin kayak anak kecil gitu sih? Oke, jadi itu artinya salah ya kalau Mami khawatir sama kamu gitu ya. Jadi kamu tuh udah gak butuh sama Mami lagi gitu ya? Gak butuh Mami gitu ya? Nggak gitu. Ariana minta maaf. Ariana nggak tahu Ariana sensi akhir-akhir ini, tapi jelas dong Ariana butuh Mami, butuh Papi. Cuman Ariana nggak pengen bikin Mami sama Papi tambah kepikiran. Sayang, kamu dengar Mami ya. Kalau kamu mau cerita sama Mami, jangan kamu pendem sendiri. Ya. Ariana janji kalau Ariana udah siap, Ariana cerita semuanya. Oke. Sudah saatnya aku balik ke tujuan awal. Jangan telepon-telepon lagi, bisa nggak sih? Hah? Iya. Siapa yang nelfon? Hai. Jam segini kok telepon-teleponan? Iya, telepon Mami aku kok. Mami kamu? Kalau bener mami kamu kenapa nggak ada namanya? Kamu nyimpen rahasia ya? Ih, nggak ada rahasia-rahasiaan. Jangan posesif gitu dong. Kan kemarin handphone aku lagi di restart, jadi aku nggak sempet save nomornya Mami. Posesif? Siapa yang posesif? Sorry ya, aku tuh curiga. Beberapa kali tuh aku sering pergokin kamu, telepon ngumpet-ngumpet. Punya pacar? Mas Gavin ngomong apa sih? Tega banget tau nggak? Itu namanya maling, teriak maling, Mas. Yang ngejar-ngejar istri orang tuh siapa, hah? Ri, kamu denger ya? Iya. Kalau sampai ketahuan kamu punya pacar, bikin malu tau nggak? Iya, pas sakit tau. Makanya olahraga lagi. Sini, Nggak mau. Mau lihat teleponnya sini. Enggak. Papa denger gak? Itu kayaknya mereka lagi berantem deh, Pak. Iya. Teman. Nggak mungkin, sini. Ayo, kita sana. Ih, Mas Gavin temennya Riri. Apa? Temen? Tadi barusan kamu bilang mami kamu yang nelfon, sekarang bilang temen. Ih, jangan nanya-nanya kayak gitu ah. Riri bingung jawabnya, nggak ngerti, nggak tahu. Ini ada apa sih ribut-ribut, ah? Mama denger kalian tuh berantem soal telepon. Astaga, Gavin. Masa kayak gitu aja kamu marah sih? Mah, Pak, aku yakin Riri menyembunyikan sesuatu, Mah. Dia bohong. Ini pasti ada hubungannya dengan kehamilannya dia. Aku tuh nggak pernah sentuh dia, Mah. Vin, jangan sembarangan kamu, Vin. Papa sama Mama jangan belain dia terus dong. Galvin suaminya, Galvin paling tahu apa yang diperbuat sama Riri. Kenapa sih Papa tuh nggak pernah bikin Galvin bahagia? Mama, Riri mau pulang aja ke rumah Mami Papi. Udah kamu sabar ya. Kan ada papa sama mama di sini. Yun. Sel. Sel, kenapa Sel? Selin, kenapa? Bilang sama gue.
mati gue. Sel lo hamil. Habis gue, Yun, habis gue. Mati aja, Yun. Sel. Lo harus putusin, Cok. Mau sampai kapan lo kayak gini terus, Cok? Gue lagi mikirin apa yang selanjutnya gue lakukan. Tenang, Cok. Gue bisa bantu. Selama ini kan lo terkenal sebagai diploma oleh cewek-cewek. Nah, lo tinggal ganti gaya. Bro, di sini tuh gue dikenal sebagai fotografer. Cok. Itu kan dulu, Cok. Sebelum lo masuk penjara. Nah, sekarang lo tinggal ubah gaya lo dengan style yang baru. Rin? Saka? Kamu datang ke sini, pasti kamu mau nyariin aku ya? Aku nyari istri aku. Gak usah diperjelas. Aku denger kok. Kenapa sih kamu gak bilang aja mau ketemu sama Ariana? Ya mana Ariana? Belum datang. Kenapa kamu nyariin ke sini? Ya udah aku pergi. Saka, tunggu Saka. Lepas. Saka, aku mohon sama kamu Saka. Bisa gak sih? Kamu tuh sekali aja jadi Saka yang dulu. Jadi Saka yang cinta sama aku. Please. Please. Ini kantor, Dit. Apaan sih kamu? Saka, sekarang aku udah kerja di tempatnya Ariana. Aku bisa bantu kamu untuk balas dendam. Tapi aku mohon sama kamu. Kamu harus tetap cinta sama aku, ya? Aku mohon Saka. Saka, kita bisa kembali lagi kayak dulu. Kita bangun mimpi kita. Ini semua demi ibu kamu. Demi mendiang ayah kamu. Iya, pagi. Halo?
Iya, Pak. Pagi. Oh, Bapak mau majukan meetingnya. Jadi ke jam berapa, Pak? Sekarang? Iya, oke. Nggak apa-apa, Pak. Saya siapin langsung aja ruang meetingnya. Silakan, Pak. Minum dulu. Kamu ngapain Mas di sini? Aku mau meeting. Pak Saka udah nungguin ibu dari tadi. Dita, saya minta tolong sama kamu siapin berkas-berkas karena meetingnya dimajuin. Sekarang ya. Baik, Bu. Mas, aku sibuk, Mas. Kangen banget aku sama kamu, Rin. Mas, kenapa sih? Aku kangen banget sama kamu. Mas, kamu nggak bisa ngelihat aku sibuk ya? Aku sibuk, Mas. Aku nggak kayak kamu. Kamu kan banyak free time. Apaan sih kamu? Hampir aja. Saka, lepas. Kita akan lanjutin mimpi kita yang dulu, Saka. Kita bangun mimpi kita. Ini semua demi ibu kamu. Demi mendiang ayah kamu. Kita bisa sama-sama untuk hancurkan Aryana. Kita hancurkan keluarga Kusuma. Apa kamu udah lupa sama penderitaan ayah kamu, Saka? Enggak, aku nggak akan lupa. Orang tua aku sampai depresi, aku nggak akan lupa. Terus kamu tunggu apa lagi? Saka, ini udah 5 tahun, Saka. Jangan terlalu lama. Angkat aja. Ganggu aja. Halo? Iya Bu, ini ada berkas Bu Aryana yang tertinggal, siapa tahu penting. Bu Aryana udah datang? Sudah Bu. Ya udah. Aku nggak akan ngebiarin Aryana milikin Saka. Aku akan hancurin Aryana dari dalam. Pi. Mami ikut bareng ya, Pi. Soalnya Mami mau sekalian ke kliniknya Selim. Oh gitu? Ayo dah, yuk. Maaf Bu, ini obatnya Non Aryana ketinggalan. Ini 3 kali sehari loh Bu. Oke, udah biar saya aja yang bawa. Pi. Ya udah. Kamu bawa. Yuk. Sel, udah bangun Sel. Sel, daripada lo bengong, mendingan lo samperin Saka. Lo kasih tahu sama dia. Hidup gue udah gak ada gunanya lagi, Yun. Klinik gue udah mau bangkrut. Gue hamil anaknya Saka. Suami dari sahabat gue sendiri. Setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya. Dan ini konsekuensi dari kesalahan lo. Lo nyalahin gue? Hah? Menurut lo semuanya ini salah gue? Terus, ini salah gue. Berkali-kali gue bilang sama lo, jauhin Saka.
Jauhin. Tapi apa? Lo batu, lo gak pernah mau dengerin gue. Ya sekarang kayak gini. Hancur kan semuanya? Lo berdua tuh sahabat gue, Sel. Lihat lo sama Ariana ada masalah. Gue juga yang sakit, tau gak? Lo bener. Ini semua salah gue. Buat apa gue hidup ya? Sel, buat apa? Sel mau ngapain? Sel. Selin. Sel apa-apaan sih? Selin. Lepasin. Selin. Sini gak? Lepasin, lo jangan gila, Selin. Lo jangan gila, lepasin. Harusnya lo gak perlu ikut campur urusan gue. Gini deh, boleh nggak aku makan siang sebentar aja sama kamu sebelum kamu meeting? Nggak bisa. Nggak, sebentar aja, nggak sampai setengah jam sayang. Nggak bisa. Ya sebentar sama aku di bawah ya. Mas, udah. Mas, kasih aku kesempatan kenapa buat paksa ngobrol sama sih? kamu. Ya aku nggak suka dipaksa dong, Mas. Aku pengen ngobrol sama kamu sebentar aja, Rin. Aku nggak mau ngobrol sama kamu, Mas. Aku sibuk, aku ada meeting. Pak, bisa datang ke ruangan saya sekarang? Rin. Nah, kamu telepon siapa? Security? Iya. Kenapa? Terlaluan. Aku suami kamu. Kenapa? Biar kamu keluar dari sini. Aku suami kamu. Masa kamu usir dari kantor kamu sendiri? Ya Bu, perintah. Pak, nggak usah ikut campur ya. Ini urusan saya sama istri saya. Bapak tolong antar Pak Saka keluar sekarang ya, Pak. Mari silakan Pak. Arin, please sebentar aja makan siang sama aku. Nggak mau, Mas. Kamu kasih aku kesempatan dong. Ya udah sering aku kasih kamu kesempatan, Mas. Kamu sampai kapan begini sama aku, Rin? Gak bakal selesai masalahnya. Ya gimana, Mas? Kamu yang duluan mulai sama aku. Maaf, Bu. Klien udah sampai dan menunggu di ruang meeting. Oke. Silakan Pak. Pak, tolong pastiin Pak Saka keluar dari sini ya. Soalnya saya mau meeting yang lama. Baik Bu. Silakan Pak. Mari Pak. Bapak nggak usah sentuh saya. Saya bisa. Ya. Maaf Pak, saya menjalankan tugas. Ya, saya ngerti. Ayo. Lepasin tangan saya, nggak usah pegang-pegang. Lepasin deh, lepasin. Lepas. Suaminya Bu Ariana kok ditarik sama satpam ya? Jangan-jangan dia ketahuan selingkuh lagi. Ini kan kantor istri saya, masa saya nggak boleh ke kantor istri saya? Maaf Pak, tapi Bapak harus pergi. Saya di sini hanya menjalankan tugas saja Pak. Yaudah, nggak usah diantar. Saya bisa kok keluar sendiri. Iya Pak, saya ngerti. Mohon maaf Pak. Bu Ariananya ada di ruangannya? Maaf Bu Ariana lagi di ruang meeting. Oh gitu. Ya udah kalau gitu saya tunggu di ruangannya aja ya. Pak, nanti kabarin kalau udah sampai. Iya. Ya ampun, Pak. Kasihan banget sih Galvin ternyata tidur di sini semalaman. Ma, ini bukan salah kita. Ini salah Galvin sendiri yang membuat dia nggak bahagia. Dia ini masih aja mikirin anaknya Pak Kusuma. Iya, Pak, tapi apa kita yang benar-benar bikin Galvin tuh nggak bahagia, Pak? Udahlah, Mama nggak usah mikirin Galvin, ya. Udah, nggak usah musingin Galvin. Galvin udah dewasa, udah besar, bukan anak-anak lagi. Harusnya Galvin itu sekarang mikirin mana yang jadi prioritas dia. Itu. Udah deh. Iya. Kita berangkat dulu ya. Iya, Pak. Ya.
Mama Oke, hati-hati Pak. di rumah ya. Iya. Assalamualaikum. Vin, Vin, bangun sayang. Hei, bangun. Mah, Kok tidur di sini sih? jam berapa nih, Mah? Udah pagi. Vin, kamu jangan terlalu keras. Kamu... Aduh, Mah. Galvin terlambat ke kantor nih. Hai Mas Galvin, sayang aku. Riri tadi habis telepon temen kok. Kalau nggak percaya nih, telepon balik aja. Aku nggak peduli ya siapa yang nelfon kamu. Pokoknya kamu jangan ikut campur urusan aku. Aku juga nggak mau ikut campur urusan kamu. Termasuk kamu kejar-kejar Ariana. Mas, kamu pikir aku ini nggak punya otak apa nggak waras gitu? Udahlah, Ri. Aku udah tahu kok. Itu bukan anak aku. Aku nggak pernah sentuh kamu. Mas, kamu jahat banget sih ngomongnya kayak gitu. Mas, sini pegang. Ini tuh darah daging Mas Galvin. Kok ngomongnya kayak gitu sih? Ri, udah. Kamu stop ya dramanya ya. Tunggu sampai aku dapat bukti. Mas Galvin, mau cari bukti apa lagi? Ini tuh anak kamu. Aku kan gak pernah selingkuh dari kamu. Gak usah telepon-telepon lagi. Mas Galvin mau cari bukti. Aduh, gimana kalau dia bisa dapetin? Yes! Kenapa sih lo bro? Nih, ada transferan baru lagi nih. Tapi gua nggak tahu dari cewek siapa ya. Siapapun cewek itu, dia pasti akan selalu transfer ke gue bro. Lo kenapa sih? Lo lagi cari target baru ya? Yuna. Kenapa dengan Yuna? Lo mau minjem duit lagi? Yang ada lo bakalan ditagih sama si Yuna. Percaya deh gue. Justru itu bro. Gue belakangan ini kesel banget sama dia. Belakangan ini, gue tuh sering banget papasan sama dia. Nah, gue ada ide nih. Gue bisa make over lo. Biar muka lo gak ketahuan sama Yuna. Permisi. Saya mau model terbaru. Oke. Ini dia Cok yang gue mau. Cok, lu benar-benar berubah sekarang. Gue yakin. Yuna pasti gak bakal kenal sama lu. Pasti Lu, lu kayak diploma sekarang. Mantap gak? Yuk, let's go.
Si Papi udah kasih kabar balik cepet. Ini Ariana meetingnya juga belum selesai. Apa obatnya? Aku taruh di sini aja kali ya. Selamat siang, Bu. Saya Ya. nggak tahu kalau Ibu datang ke sini. Oh, it's okay, nggak apa-apa. Saya lagi nunggu anak saya. Meetingnya belum selesai juga. Iya, belum selesai, Bu. Nanti tolong kasih tahu ke Bu Ariana kalau saya datang ke sini dan bawa obat buat dia. Saya simpannya di sini ya. Oh, baik, Bu. Saya jalan dulu. Obat apa ya? Ibu, mau ngapain kamu di situ? Ini saya tadi lagi cari berkas untuk Ibu yang Ibu minta. Ini, Bu. Tadi Bu Devi datang ke sini nungguin Ibu. Tadi juga Ibu Devi ninggalin obat ada di laci meja kerja Ibu. Oke, makasih. Oke, saya permisi, Bu. Maaf mas, ya. Ada perlu apa ya? Mau ngelamar pekerjaan? Oh, enggak, saya udah keterima di kantor ini. Ini hari pertama kerja saya. Oh, selamat mas. Oh ya. Susah loh orang diterima di sini. Dulu saya waktu kecil pernah juga ke sini mas. Soalnya bapak saya kerjanya di sini. Wah, bagus nasibmu mas. Yaudah, kalau begitu saya tinggal dulu ya. Iya. Mari mas. Mari mas. Arin bisa muter-muter lihat calon kantor untuk bisnis Arin nanti. Iya, tapi kan belum tentu Arin suka. Tapi sepertinya Papi yakin Arin pasti suka. Sebab segala sesuatunya sudah Papi persiapkan untuk anak kesayangan Papi. Maksudnya gini Arin, Papi tuh ingin kantor Arin dan Papi itu dalam satu gedung. Supaya komunikasi kita itu tidak ada kesulitan sayang. Kan masih ngobrol di rumah, Papi. Masih serumah. Loh, tapi nanti kalau Arin sama Galvin jadi nikah, kan Papi udah gak satu rumah lagi sama Arin. Papi. Selamat pagi Pak Kusuma. Pagi. Kusuma. Pak,
Sekarang hari pertama Saka kerja di Jakarta, Pak. Saka udah ketemu sama yang namanya Pak Kusuma. Bapak sering bilang ke Saka, ikutin takdir Saka membawa Saka kemana. Dan Saka akan terus berjuang, Pak. Dan sekarang, takdir membawa Saka dekat ke keluarganya Pak Kusuma. Kita lihat, Pak. Kita lihat beberapa hari ke depan takdir membawa Saka ke arah mana. Saka kangen sama Bapak. Aku akan ambil alih gedung ini demi keluargaku. Gedung kantor ini akan menjadi milik kamu, Saka. Papi Kusuma dengar ucapan aku. Kamu akan memiliki gedung ini, asalkan kamu lebih lagi bisa memiliki hati Aryana. Iya. Makasih, Beb. Iya, pasti. Saya akan ambil alih gedung ini demi ibu dan bapak saya. Silakan, Pak. Pak, tolong pastiin Pak Saka keluar dari sini ya. Soalnya saya mau meeting yang lama. Baik, Bu. Rin, kamu minum dulu. Kamu ini kenapa sih ngikutin aku terus? Aku ngikutin kamu? Oh, enggak, aku nggak ikutin kamu, Aryana. Aku juga punya kesibukan. Aku cuma nggak sengaja ngeliat kamu tadi. Dan aneh aja gitu, setiap kali kita ketemu, pasti tempat yang dulu kita sering datang, ya kan? Ini kayaknya kita sehati deh. Ini cuma kebetulan. Aku tahu ini kebetulan, tapi ini kebetulan yang direncanakan Tuhan, Rin. Kalau kita harus terus bersama, ya nggak sih? Kamu ya bener-bener kamu tuh jaga omongan kamu ya. Keterlaluan. Tuh. Kalau kamu mau pisah sama Saka, aku bisa bantu kamu untuk cari bukti-buktinya. Itu yang selalu dilakuin Mas Galvin di belakang Riri. Ketemu sama Aryana. Padahal kan udah jadi calon Dini. Kamu sabar ya. Mama tegur mereka. No, Mama. Jangan. Riri takut sama Mas Galvin. Ya, tapi Mama tuh kasihan lihat kamu disakitin terus sama Galvin. Kamu kan lagi hamil. Iya. Yang penting Mama sama Papa tahu, percaya sama Riri. Karena Mas Galvin tuh suka nuduh Riri yang enggak, Ma. Padahal kan Mas Galvin yang kayak gitu. Iya, Mama percaya sama kamu. Kamu tenang ya. Mama janji, Mama akan ngomong sama Galvin. Makasih, Mama. Emangnya kamu pikir aku kenapa sih? Aku nggak apa-apa kok, aku fine-fine aja. Enggak. Kamu nggak fine-fine aja. Aku tahu kok. Kamu nggak bisa bohong sama aku. Aku akan cari buktinya kalau kamu mau.
Alia, kamu malah joget-joget. Udah tahu ini tempatnya sepi. Kamu harusnya kerja, klinik ini kan udah mau bangkrut. Nanti kalau ini udah tutup, kamu mau makan apa? Hah? Makan joget-joget. Sana pergi. Kerja-kerja. Mimi. Iya, Papa. Apa? Tadi aku sempat denger loh. Klinik ini tuh bisa hancur kayak begini tuh gara-gara apa? Gara-gara Selin ya selingkuh sama sahabatnya sendiri. Makanya hancur kayak begini udah. Itulah. Aku tuh gak habis pikir sama si Selin. Kenapa dia bisa berpikiran seperti itu? Karena it's real, tau gak? Iya. Yun, udah deh Yun, lo gak usah ngikutin gue. Enggak, nanti lo ngelakuin hal aneh-aneh lagi, Sel. Kurma. Iya, kurma. Kamu bawa kurma kan? Iya. Yun, lo gak perlu ngatur-ngatur gue, lo bukan siapa-siapa gue, lo bukan orang tua gue, lo bukan siapa-siapa. Ngatur lo bilang, gue peduli sama lo karena lo sahabat gue, Sel. Sekarang siapa yang ada di dekat lo? Gue kan? Cuman gue kan, Sel? Oh, dengan lo ngerasa kita deket, lo berhak buat ngatur hidup gue, lo berhak buat nyuruh-nyuruh gue. Iya gitu Yun, gak kayak gitu caranya. Sel, sekali lagi gue bilang karena gue care sama lo sahabat gue. Sahabat lagi. Udah gak ada sahabat, kita udah bukan bestie. Gue cuma fokus sama diri gue sendiri. Gue gak perlu orang lain Yun. Gue gak perlu Ariana, gue gak perlu lo, gue gak perlu siapapun. Sel, selama ini siapa yang ada di samping lo, ha? Lo hianatin Ariana, gue sama lo, gue di pihak lo. Sekarang lo mau mutusin pertemanan kita? Iya. Segitu aja, Sel. Gue bingung, Yun. Gue gak tahu harus apa. Sekarang mendingan lo temuin Saka. Lo bilang sama dia. Biar dia tanggung jawab juga, Sel. Ternyata Selin hamil masa. Ini berita bombastis. Udah, kita gak usah ikut campur urusan mereka daripada ada perang dunia ketiga. Oke, Mim? Gue takut, Yun. Semua udah terjadi, Sel. Lo pikir dengan lo nusuk gunting ke perut lo, masalah lo bakal selesai. Lo tuh sama aja udah bunuh nyawa yang gak berdosa yang ada di dalam rahim lo. Oh, gak bilang siapa-siapa kan? Jangan bilang siapa-siapa, bahaya. Betul, kamu juga janji ya, jangan cerita ini ke siapa-siapa. Udah, mending kita ke ruangan kita aja. Daripada ketahuan. Ayo. Halo, ini istri aku lagi endorse tempat makan anti banting gitu. Tuh, nggak pecah. Mantap. Yuk sayang, yuk.
kalau kamu mau pisah sama Saka, aku bisa bantu kamu untuk cari bukti-buktinya. Ada yang lancang masuk ke kantor gue. Coba telepon Galvin. Apa jangan-jangan gara-gara obat ini ya? Tuh orang naruh notes kayak gitu di sini. Iya, aku kesana sekarang, ya. Aku akan melakukan apapun untuk kamu, Ariana. Apapun. Mami, Papi, dinner bareng di luar yuk. Mau nggak? Oh, iya jelas mau dong. Mau kan, Pi? Ya, boleh, boleh. Lagi pula kan kita udah lama banget nggak makan bareng di luar, ya kan? Nah, makanya. Yuk. Ih, Non Arin udah pulang. Nih udah Bibi potongin, mau sekarang? Buat ntar malam aja deh, taruh di kulkas dulu aja. Oh ya, Bi, malam kamu nggak usah masak ya. Karena kami akan makan malam di luar bareng sama Ariana. Ariana mau ngajak kami nih, mau traktir ya. Ya udah kalau gitu aku ganti baju dulu, siap-siap. Mami sama Papi juga siap-siap ya. Permisi, Bu. Oh, iya. Bi, tumben banget ya Ariana happy kayak begitu. Tapi Mami lega sih. Mungkin moodnya Ariana udah lebih enakan kali ya. Iya. Tapi Mi, nanti kita jangan bahas-bahas masalah Saka ya. Oh, of course, Bi. Of course. SMS dari Selin. Mami lupa. Tadi harusnya Mami tuh janjian buat ketemuan sama Selin. Nih, batalin aja dulu. Maaf Selin, Tante nggak bisa. Nanti kita atur waktu lagi ya. Ngapain lagi?
Kamu mau apaan lagi, Sel? Aku udah bilang, kita nggak boleh deket-deket lagi, Sel. Gak usah samper-samperin aku buat apa sih? Kamu mau ngapain? Lihat. Lihat. Itu anak kamu, Saka. Drama apa lagi sih, Sel? Kamu kira aku percaya sama tipuan kamu? Gak mempan sama aku. Kamu mau aku ngomong sama Tante Devi sama Om Kusuma sekarang? Oke, fine. Aku jalan ke sana. Aku gak percaya. Aku gak percaya kalau itu anak aku, Sel. Dan kalau kamu ngomong macam-macam sama mereka, kamu pasti nyesel, Sel. Percaya sama aku. Kamu juga akan menyesal, Saka. Kalau kamu nggak tanggung jawab sama anak yang ada di rahim aku. Aduh, Riri gak sabar mah nanti kalau Riri punya baby gimana ya? Bukan kamu aja, papa juga. Vin? Vin? Hai, Mas Galvin. Mah, Pak. Duduk sini dong, Mas. Jangan jauh-jauh. Vin, duduknya sebelah Riri dong. Masa di situ? Iya, pindah, ayo. Sini aja deh, sama aja kan? Ya udah, Riri aja Pak yang pindah. Tes mama taruh sini deh. Deket. Oh ya, Mah, Pak. Kita kenapa mesti makan di sini sih? Kan sama aja makan di rumah. Begini, Papa pengen ya mencarikan suasana aja. Iya kan, Ma? Iya. Soalnya akhir-akhir ini tuh kita selalu bersih tegang. Nah, sekarang maunya Mama sama Papa kita baik-baik aja, ya kan, Pak? Iya, sayang, iya. Vin, maafin Papa ya. Selama ini Papa itu terlalu keras sama kamu. Papa selalu aja ngatur kamu. Ya, ya Papa itu ingin biar keluarga kita itu jadi keluarga yang harmonis, bahagia. Ya, kamu juga sama Riri harus seperti itu. Iya, Ma? Iya dong. Vin, kamu itu harus hargai istri kamu. Dengar ya, Vin. Kalau kamu bisa bertanggung jawab jadi suami dan calon ayah, Mama sama Papa akan bebasin kalian. Jaga, Pak. Mas, sini. Aku tuh sayang banget sama kamu. Riri janji, Riri rela lakuin apa aja biar kita berdua sama-sama terus sampai kakek dan nenek. Ya kan, Ma? Iya Ma? dong. Harus dong. Udah, Galvin mau makan. Lapar. Yuk. Nah, yuk kita makan yuk. Yuk. Ini, sayang, Tuh. Aku juga nggak tahu harus apa. Dan aku juga nggak mau, Saka. Aku nggak mau gugurin anak ini. Terus aku harus nikahin kamu? Hah? Gak mungkin dong, Sel, aku suaminya Ariana. Tapi kamu udah pisah rumah sama Ariana. Tapi sampai kapanpun, aku gak akan mau pisah sama Ariana, Sel.
Gue udah kira lo di sini, Sel. Udah dapat undangan dari Ariana? Sebentar. Flower Cafe jam 7. Kamu tahu Selin dari sini dari mana? Jangan bilang kalau kamu juga tahu ternyata kalau... Iya, gue tahu. Gue tahu Selin hamil. Ayo Sel, Ariana udah nunggu. Ya. Favorit kamu tuh. Ah, di sini ya? Oke. Mami, Papi. Ya. Bagus gak restorannya? Ya, Mas Gavin mau apa? Coba, Pa. Ya, tolong. Pagi, Pak. Nih, Papi. Kita kapan-kapan liburan kali yuk. Kita kan udah lama banget gak liburan, ya kan? Ke Bali atau sekalian aja mau ke luar negeri. Oh, Mami mau banget, seneng banget dengarnya. Papi mau juga kan? Oh, boleh. Bagus. Oke, kalau pada mau berarti nanti tinggal aku omongin sama asistenku biar gampang beli tiket segala macam semuanya. Tinggal terima beres aja. Oke, thank you. I love you. Kayaknya kita bisa segera makan nih. Makanannya udah siap semua diantarkan. Ntar dulu, Mam. Tungguin Mas Saka. Mas Saka kan belum datang. Kasih. Tungguin Saka? Iya, kenapa sih? Kok heran gitu denger nama menantu sendiri? Oh. Ya, Mami senang aja kamu sudah membuka pintu maaf sepertinya untuk Saka ya. Kalau Papi senang mendengar kabar seperti ini. Tapi minum dulu boleh kok. Oh, oke. Kalau gitu kita minum dulu. Kamu nantangin aku, Ariana. Kita lihat aja. Aku akan rebut kembali apa yang menjadi milik aku.
Tuh mereka lagi liatin apa sih? Liatin siapa coba? Siapa sih? Itu ngapain keluarga Kusuma makan di sini juga? Riri, dulu. Habisnya mah, Mas Gavin tuh bisa loh kayak gitu. Ngeliatin istri orang, padahal di sebelahnya tuh ada istrinya. Gavin, ngapain sih? Kamu liatin mereka? Udah makanannya habisin? Ayo, kita makan, ayo. Ri, mau kemana? Ri, duduk sih. Jangan bikin malu ya. Siapa yang malu-maluin, Mas? Aku yang malu-maluin ini, istri kamu. Tapi Ariana nggak ngapa-ngapain. Kamu ngapain ke sana? Mau bikin ribut? Kamu tuh udah punya suami. Ngapain lihat suami orang lain? Suami aku lagi. Ri, jangan bikin malu. Gak mau. Tapi nggak usah kepancing ya. Kita di sini mau happy. So keep up the good vibes, ya. Benar yang Ariana bilang nih. Tenang aja. Mami akan usahakan. Ri, duduk. Gak mau. Duduk. Gak mau. Ri, udah duduk. Mah, perempuan itu kurang ajar, Mah. Aku harus tegur dia sekarang. Ri. Kamu sengaja ya kesini ya? Ngikutin kita? Dari semua restoran, banyak restoran di Jakarta, kamu sengaja kesini? Dasar perempuan sampah. Jangan so diem dong. Kamu tuh gak lebih dari perempuan kotor yang gak punya harga diri. Jaga mulut kamu ya. Yang kamu kata-katain itu putri saya. Dan putri saya tidak seperti yang kamu bicarakan. Paham? Ibu yang salah. Ibu nggak pernah bisa jaga putri ibu jadi perempuan yang benar. Kamu ya? Jangan diem aja dong.
Kamu ngatain saya sampah. Tapi emang dengan perkataan kamu tadi semuanya, kamu bisa menganggap diri kamu sebagai berlian. Semua orang di sini ngeliatin kamu. Dan semua orang di sini bisa menilai siapa sampah. Dasar perempuan kurang ajar. Keluar kamu. Biarin Mas Kelvin. Keluar. Ayo, Papa, ayo. Ayo, ayo. Apain sih Riri? Aku pikirin kok. Namanya juga haters. Pastikan kita semua pasti punya. Haters gonna hate. Sabar ya sayang. Jangan datang lagi cinta. Aku jambak dia, kamu gak usah halangin aku, Mas Vin. Kelvin. Lu bisa nggak bilangin sama istri lo yang nggak tahu malu ini buat jauhin Ariana? Harusnya yang jauhin Ariana tuh lu. Lu nggak pantas buat Ariana. Mas Kelvin, Mas tolong. Mas Kelvin, tolong. Udah Kelvin, udah Kelvin. Kelvin, udah, stop. Oke, stop. Kelvin. Pas. Lu? Gua kenal lu. Saya nggak kenal sama Anda. Saya di sini cuma mau memisahkan kalian berdua. Kalau kalian mau berantem di ring, jangan di sini. Harusnya kalian tuh bisa menghormatin orang tua. Jangan kayak anak kecil. Hey bro. Maaf Om, Tante. Ini belum selesai, Saka. Udah, Vin, udah. Vin, udah. Udah. Lo yakin akan kasih tahu semuanya depan Ariana? Mungkin. Sebenarnya gue juga kemarin ada masalah, Sel. Gue mau cerita sama lo. Tapi nggak sebesar masalah gue kan, Yun? Tapi masalah gue juga bisa ngancurin gue. Lo udah siap ketemu Ariana? Siap nggak siap? Gue juga udah capek, Yun. Kalau emang semua orang harus tahu tentang gue sama Saka, ya udah tahu aja. Lo nggak mau nanya masalah gue? Yun, masalah gue aja tuh udah rumit banget. Gimana kalau ditambah sama masalah lo? Sabar ya. Gue duluan masuk. Ya. Pi. Mas Saka, sayang, udah nyampe ya? Tungguin lo dari tadi lo. Kita belum makan nungguin Mas Saka. Ya. Duduk sayang. Sini. Duduk. Mas belum makan kan? Ya nggak apa-apa, duluan aja. Kok duluan aja sih, kan bareng. Oke. Itu sayang, makanannya. Mau diambilin? Nggak sayang, nggak apa-apa. Mami happy banget deh ngelihat kalian berdua kumpul lagi dan dalam kondisi yang romantis, happy. Kalau papi, wah sangat senang sekali kita bisa berkumpul makan seperti ini. Kenapa sayang? Kok gitu ngeliatin aku? Kenapa sih?
Coki? Aku yakin itu pasti Coki. Malam. Suami yang baik itu adalah suami yang bertahan di rumahnya. Tapi lo buat dia nggak betah di rumahnya. Dia nggak pernah lo anggap, lo perlakukan dia layaknya suami. Kita nggak bisa mencegah masalah itu datang ke hidup kita. Yang kita bisa lakuin adalah memilih cara mengatasinya. Aku udah relain kamu menikah sama Ariana demi balas dendam. Tapi kalau sama saya, aku nggak akan pernah rela, Saka. Gue udah lama cinta sama Saka. Di saat dia selalu curhat sama gue tentang lo, Rin. Lo yang nggak sadar kalau sikap lo bikin Saka cari perempuan lain. Kamu nggak usah pura-pura tegar depan aku. Aku manusia biasa, Galvin. Aku akan kasih semua bukti-buktinya ke kamu. Kamu akan tahu kalau Saka itu orangnya brengsek. Aku di sini jemput kamu pulang, Ren. Aku nggak mau pulang, Mas. Aku masih mau di sini. Rin, Papi minta kamu sekarang pulang ikut dengan suami kamu ya. Papi ngusir.